Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari Pak Irfan, yaitu tes fitokimia. Nama saya Firda Nur Putri dari kelas A semester 4. Persiapan sampel, tahap persiapan sampel, panen atau pengambilan sampel, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, dan pengapakan. Satu, panen, persiapan sampel. Tahap awal pengambilan sampel merupakan tahap yang paling penting dikarenakan kesalahan awal dalam pengambilan dapat merusak sampel ataupun kandungan di dalamnya yang dapat menyebabkan pengerjaan pada tahap-tahap selanjutnya menjadi percuma. Dalam pengambilan bahan alam diperlukan sebuah cara yang khusus karena sampel yang akan diambil memiliki sifat yang berbeda dengan sampel yang lainnya. Begitu pula mengenai waktu pengambilannya dan alat yang digunakan pada saat pengambilan serta cara pengolahannya setelah masa pengumpulan atau panen telah dilakukan. Berikut ini akan diuraikan secara singkat cara pengambilan sampel yang berasal dari bagian tumbuhan atau tanaman, meliputi akar atau radix diambil bagian yang berada di bawah tanah, batang atau kalius diambil mulai dari cabang pertama sampai leher akar, dipotong dengan panjang dan diameter tertentu. Kulit batang atau klika atau korteks diambil dari batang utama dan cabang, dikelupas dengan ukuran panjang dan lebar tertentu dan tidak pengambilannya dengan satu lingkaran penuh pada batang. Kayu atau lignum diambil dari cabang atau batang. Kulit dikelupas dan dipotong-potong kecil. Daun atau folium diambil daun tua, bukan daun kuning. Daun kelima dari pucuk, daun dipetik satu persatu secara manual. Bunga atau floss dapat berupa kucuk, bunga mekar atau mahkota bunga atau daun bunga dipetik langsung dengan tangan. Rimpang atau rizoma diambil dan dibersihkan dari bulu-bulu akar, kemudian dipotong melintang dengan ketebalan tertentu. Dipanen pada saat daun meluruh atau layu. Buah atau fruktus dapat berupa buah matang, buah muda, dipetik dengan tangan. Biji atau semen, buah dikupas dan biji dikumpulkan dan dibersihkan, diambil dari buah yang masak. Herba adalah bagian tanaman yang berada di atas tanah, kecuali dinyatakan lain, diambil dan dibersihkan. Semua proses di atas dilakukan dengan dasar bahwa kandungan bahan berkhasiat yang ada dalam tumbuhan atau tanaman dalam keadaan maksimal, dan untuk sampel yang melakukan proses fotosintesis diambil pada saat proses ini maksimum pukul 10 sampai 12 pas. Perlu diingat bahwa ada komponen kimia yang dapat berinteraksi dengan alat yang digunakan pada saat sampel tersebut dikumpulkan atau dipanen. Hal ini apabila dibiarkan akan merusak komponen yang ada dalam sampel tersebut, seperti halnya penggunaan pisau besi dan gunting. 2. Sortasi basah. Sortasi basah adalah proses pemilahan bahan alam segera setelah dipanen, dengan tujuan untuk mengurangi bahan alam rusak, contohnya berjamur, yang ikut terbawa. Disebut basah karena masih terdapat kandungan air yang banyak di dalam bahan alam tersebut karena belum dikeringkan. 3. Pencucian. Dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran yang melekat pada bahan alam yang akan digunakan. 4. Perajangan. Perajangan dilakukan bila perlu untuk memudahkan proses pengeringan nanti. Proses perajangan berarti memperkecil ukuran dari bahan alam dan memperluas daerah kontak bahan alam untuk penguapan air. Dilakukan dengan menggunakan peralatan potong yang tidak merusak kandungan senyawa dalam bahan alam. Pengeringan ini merupakan tahap yang paling penting untuk mengurangi kadar air dalam bahan alam dengan tujuan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme yang dapat merusak bahan alam. Pengeringan ini bila perlu dilakukan menggunakan 2 metode. Metode pertama, pengeringan alami, dilakukan dengan tanpa bantuan alat di bawah sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. Metode kedua yaitu pengeringan buatan, dilakukan dengan bantuan alat seperti penggunaan open symphysia. Note, jika pengeringan dilakukan di bawah sinar matahari langsung, sebaiknya sampel tidak terpapar langsung sinar matahari, karena kita tidak tahu apakah ada kandungan kimia yang tidak tahan cahaya
dan rusak pada saat pengeringan. Jadi sebaiknya pada saat penjemuran, sampel ditutupi oleh kain hitam agar tidak langsung terpapar sinar matahari. Batasan kadar air maksimum pada Simplicia yang ditetapkan oleh BPOM berguna dalam penyimpanan Simplicia agar tidak terkontaminasi jamur atau mikroorganisme lain dan menjaga kadar air maksimum. Antara lain 1. Daun dan bunga, kadar air maksimum 5%. 2. Batang dan akar, kadar air maksimum 10%. 3. Buah, kadar dan air maksimum 8%. Bila kadar air belum mencapai batas yang ditetapkan, maka Simplicia masih sangat rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme sehingga perlu dikeringkan kembali. 6. Sortasi kering. Sortasi kering dilakukan segera setelah proses pengeringan setelah dilakukan, dengan tujuan untuk menghilangkan Simplicia yang rusak selama proses sebelum dan setelah pengeringan agar hanya didapatkan Simplicia yang benar-benar baik dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Pengepakan. 7. Pengepakan Simplicia dilakukan di sak Simplicia yang kedap udara, karena walaupun Simplicia sudah dalam kondisi kering, kontaminasi mikroorganisme tetap dapat menjadi bahaya bila penyimpanan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Pemeriksaan mutu Simplicia parameter non-spesifik. Susut pengeringan merupakan pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 Celcius selama 30 menit atau sampai berat konstan, yang dinyatakan dengan nilai % dalam hal khusus jika bahan tidak mengandung minyak menguap atau atsiri dan sisa pelarut organik menguap, identik dengan kadar air, yaitu kandungan air karena berada di atmosfer atau lingkungan udara terbuka. Parameter ini bertujuan untuk memberikan batasan maksimal atau rentang tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. 2. Bobot jenis adalah massa persatuan volume pada suhu kamar tertentu 25 Celcius yang ditentukan dengan alat foto spektrometer atau alat lainnya. Parameter ini bertujuan untuk memberikan batasan tentang besarnya massa persatuan volume yang merupakan parameter khusus ekstrak cair sampai ekstrak pekat atau kental yang masih dapat dituang. Kadar air merupakan pengukuran kandungan air berada dalam bahan dilakukan dengan cara yang tepat di antara cara titrasi, destilasi, atau gravimetri. Parameter ini bertujuan untuk memberikan batasan minimal atau rentang tentang besarnya kandungan air dalam bahan. Kadar abu, yaitu bahan dipanaskan pada temperatur di mana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap sehingga tinggal unsur mineral dan anorganik. Parameter ini bertujuan untuk memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak. Sisa pelarut dilakukan dengan menentukan kandungan sisa pelarut tertentu yang memang ditambahkan secara umum dengan kromatografi gas. Parameter ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa selama proses tidak meninggalkan sisa pelarut yang memang harus tidak boleh ada. Sedangkan untuk ekstrak cair menunjukkan jumlah pelarut alkohol sesuai dengan yang ditetapkan. 6. Residu pestisida dilakukan dengan menggunakan kandungan sisa pestisida yang mungkin saja pernah ditambahkan atau mengkontaminasi pada bahan Simplicia pembuatan ekstrak. Parameter ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung pestisida melebihi nilai yang ditetapkan karena bahaya atau toksik bagi kesehatan. 7. Cemaran logam berat dilakukan dengan menentukan kandungan logam berat secara spektroskopi, serapan atom atau lainnya yang lebih valid. Parameter ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung logam berat tertentu seperti Hg, Pb, Cd, dan lain-lain melebihi nilai yang ditetapkan karena berbahaya toksik bagi kesehatan. 8. Cemaran mikroba dilakukan dengan menentukan identifikasi adanya mikroba yang patogen secara analisis mikrobiologis. Parameter ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak boleh mengandung mikroba patogen dan tidak mengandung mikroba non-patogen melebihi batas yang ditetapkan karena berpengaruh pada stabilitas ekstrak dan berbahaya atau toksik bagi kesehatan. Ekstrak destilasi. Penyaringan adalah penarikan zat aktif yang diinginkan dari bahan mentah obat dengan menggunakan pelarut yang sesuai di mana zat aktif yang diinginkan akan terlarut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaringan adalah derajat kehalusan serbuk dan perbedaan konsentrasi yang terdapat mulai dari pusat butir serbuk simplicia sampai ke permukaannya, maupun pada perbedaan konsentrasi yang terdapat pada lapisan batas. Prinsip ekstraksi adalah melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dan senyawa nonpolar dalam pelarut nonpolar. Pemilihan pelarut untuk proses maserasi memberikan efektivitas yang tinggi dengan memperhatikan kelarutan senyawa bahan alam pelarut tersebut. Kriteria pemilihan pelarut selektif dapat melarutkan semua zat wangi dengan cepat, sempurna, dan sedikit mungkin melarutkan bahan lainnya, seperti lilin, pigmen, senyawa albumin. Mempunyai titik didih yang rendah dan seragam, tidak larut dalam air, bersifat inert, dan tidak mudah terbakar. Harga pelarut murah. Parameter spesifik ekstrak, nama ekstrak, dan nama latin tumbuhan bagian tumbuhan yang digunakan. Kelebihan dan keuntungan destilasi uap. Kelebihannya dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi, produk yang dihasilkan benar-benar murni. Kekurangan, hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang besar, biaya penggunaan alat ini relatif mahal. Screening fitokimia. Kulit buah jeruk dikeringkan dan dikecilkan ukuran partikelnya dengan menggunakan blender dan diayak dengan ayakan berpuluh mesh, sedangkan kulit buah jeruk segar dipotong dan dikecilkan ukuran partikelnya. Sampel kulit buah jeruk masing-masing sebanyak 20 gram diekstraksi dengan 120 ml etanol 95%. Identifikasi minyak atsiri, larutan uji dipipet sebanyak 1 ml dan diuapkan di atas cawan porselen hingga diperoleh residu. Bau yang khas dari residu menunjukkan hasil positif dari minyak atsiri. Identifikasi terpenoid, larutan uji sebanyak 2 ml diuapkan di atas cawan porselen dan residu dilarutkan kloroform. Lalu ditambahkan asam asetat anhidrat sebanyak 0,5 ml. Ditambahkan 2 ml asam sulfat pekat melalui dinding tabung. Terbentuknya cicin kecoklatan atau violet pada perbatasan larutan menunjukkan adanya triterpenoid. Ekstraksi cair-cair, ekstraksi cair, zat yang diekstraksi terdapat dalam campuran yang berbentuk cair. Sering disebut ekstraksi pelarut, memisahkan iot atau logam tertentu dalam air. Prinsipnya, dasar ekstraksi cair-cair ini melibatkan pengontakan suatu larutan dengan pelarut solvent lain yang tidak saling melarut immiscible dengan pelarut asal mempunyai densitas yang berbeda sehingga akan terbentuk dua fase beberapa saat setelah penambahan solvent. Kromatografi lapis tipis, suatu teknik kromografi yang digunakan untuk memisahkan campuran tidak volatil. Prinsip KLT pemisahannya didasarkan atas distribusi diferensial komponen-komponen sampel di antara dua fase, yaitu fase diam stationary fase dan fase gerak mobile fase. Gerakan fase gerak ini mengakibatkan terjadinya migrasi diferensial komponen-komponen dalam sampel. Tahap KLT ketiga sampel minyak atsiri totalkan dengan volume penotolan 8 ml pada fase diam PLT silika gel GF 254 dengan ukuran 2 kali 10 cm, fase gerak tulen etil asetat 93:7. Untuk membantu mengidentifikasi zat yang dapat dihitung, nilai RF retardation factor dari masing-masing zat yang ada pada kromatogram. Nilai RF dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. RF sama dengan jarak spot bergerak ke atas bagi jarak permukaan LWN. Kristalisasi. Kristalisasi adalah proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, melt campuran meleleh, atau lebih jarang pengendapan langsung dari gas. Proses kristalisasi terdiri atas dua tahapan, yaitu yang utama adalah nukleasi dan yang kedua yaitu pertumbuhan kristal. Nukleasi merupakan langkah awal di mana molekul padatan yang terdispersi di dalam larutan akan berkumpul dan membentuk ikatan. Berkumpulnya padatan ini membentuk bibit kristal berukuran nanometer sangat kecil. Sehingga dengan mengontrol kondisi tertentu, temperatur, tingkat kejenuhan, supersaturate, tekanan, dan lain-lain dalam sistem, maka pembentukan bibit kristal dengan ukuran yang cukup besar dapat terjadi. Peristiwa nukleasi ini adalah proses pemrombakan struktur atomnya. Jadi bukan hanya pada tingkatan sifat makroskopisnya, melainkan terjadi penata ulangan atom-atom dalam senyawa itu membentuk struktur kristal. Rekristalisasi. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian suatu zat padat pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang sesuai.
Prinsip dasar dari proses rekristalisasi adalah perbedaan kelarutan antara zat yang akan dimurnikan dengan zat pengotornya. Tahapan rekristalisasi ada 7 langkah yang dilakukan, yaitu memilih pelarut, melarutkan zat pelarut, menghilangkan warna larutan, memindahkan zat padat, mengkristalkan larutan, mengumpulkan dan mencuci kristal biasanya menggunakan filtrasi, mengeringkan produk atau hasilnya. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.